Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita sehat selalu dan salam sejahtera buat kita semua ya. Jumpa lagi dengan kita Peternak Srikandi Lampung. Nah, di sini di kesempatan siang kali ini kita akan membahas cara agar ayam itu cepat bertelur ya. Dimana ini untuk ayam yang dari pulet ya, dari ayam yang pulet, bukan ayam yang sudah indukan terus macet bertelur, bukan seperti itu, tapi ini cara agar pulet kita cepat bertelur. Nah, dimana semua ayam itu kan memiliki aturan dan standar masing-masing, dimana untuk ayam jenis tertentu itu otomatis akan mulai bertelur di usia tertentu. Namun ya, di sini saya akan menjelaskan trik-triknya agar ayam itu bisa bertelur tepat waktu. Nah, tepat waktunya misalnya gimana? Kalau untuk contoh seperti ini ya, ini kan indukan pedaging. Indukan pedaging itu bagusnya kita buat masa bertelurnya itu usia 5 bulan. Ya, minim-minimnya 4,5 bulan. Kalau 4 bulan itu kasihan, nanti dia akhirnya akan lebih cepat. Ya kan? Kalau untuk Elba itu kan identik 4 bulan sudah nelor kan. Nah, kita akan pastikan di mana usia 4 bulan tersebut dan 5 bulan tersebut itu ayam sudah mulai belajar bertelur ya. Ya, jadi kadang ada beberapa ayam ya, nggak semuanya sih, yang notabene misalnya dari sananya itu standarnya itu dia bertelur usia 5 bulan, kenapa kok sampai 7 bulan itu nggak bertelur? Nah, ini saya akan bagikan tipsnya atau bagikan cara-caranya agar ayam itu cepat bertelur, khususnya bertelur tepat waktunya ya. Yang pertama, untuk ayam khusus petelur ya, ataupun untuk indukan pedaging ya, yang kalau kayak gini ini kan ya, yang semua ini ngeramnya 5% ya, 5-10%. Jadi kita wajib siapkan mesin tetas. Agar apa? Agar memangkas waktu pengeraman, di mana waktu yang dibutuhkan ayam secara alami ya untuk menetaskan telurnya itu sekitar 21 hari, maksimal itu 23 hari. Nah, yang pertama agar ayam kita cepat bertelur adalah untuk ayam pedaging ya, khususnya seperti ini, itu minimal memiliki bobot 1,6 ataupun 1,8. Kenapa? Karena ayam ini itu tujuannya untuk pedaging. Kalau dia bobotnya kecil, otomatis anak-anaknya pun atau telurnya yang dihasilkan akan kecil. Nah, biasanya itu bertelur usia 5 bulan. Kadang kita pernah juga 4,5 bulan itu udah bertelur ya. Yang penting bobotnya sudah capai 1,6 minimal sampai 1,8. Itu sudah boleh dijadikan calon indukan. Nah, ketika bobot sudah seperti itu ya, caranya agar ayam itu bisa bobotnya mencapai sedemikian rupa atau seperti itu 1,6 sampai 1,8, usia brooding itu jangan sampai terlewatkan. Jadi usia brooding itu untuk ngejar di awal. Jadi kita harus push pakan pur pedaging ya, pur starter untuk DOC-nya. Setelah grower usia 1 bulan itu bisa dibagi atau dirubah lagi ransumnya dengan 50% pur, 50% lagi bekatul. Nah, boleh nggak Mbak pakai dedak? Boleh, tapi pertumbuhannya akan kelihatan ayam ketika dia diberikan bekatul ataupun dedak. Karena kita sudah menguji ayam yang dikasih bekatul dengan dikasih dedak ya, itu pertumbuhannya akan sedikit lebih lambat di dedak. Kalau di bekatul ya, itu lebih cepat, dia pertumbuhannya lebih cepat.
Nah, ketika usia 1 sampai 4 bulan sudah mencapai bobot 1,6 atau 1,8, barulah kita stop untuk pakan growernya. Ya, kalau untuk ayam ini ayam AKY ya. AKY, Mbak, kok mirip dengan Arab? Ya, karena AKY itu ada banyak gen pengisi di dalam ayam tersebut. Ada Arab, ada Susek, banyak sekali pokoknya, sampai saya pun gak hafal saking banyaknya. Jadi ada kemungkinan kemiripan antara ayam AKY dengan ayam Arab. Tapi yang membedakan, kalau Arab itu kan kakinya hitam, matanya identik hitam juga, tapi kalau tempat kita itu ada yang random, misalnya dia kakinya kuning, matanya hitam. Kadang dia kakinya agak sedikit hitam tapi matanya putih gitu. Jadi dia complicated lah. Pokoknya terlalu campur baur karena memang gennya banyak sekali. Oke, balik lagi ke topik ya. Nah, kalau untuk Elba gimana, Mbak? Kalau untuk Elba itu dia biasanya bertelur itu usia 4 bulan ya. 4 bulan dia mulai belajar bertelur, dimana bobotnya itu untuk betina 1 kilo. Ya, kadang ada yang di bawahnya 9 on. Nah, itu biasanya Elba sudah mulai bertelur. Kenapa Elba dengan bobot tersebut sudah mulai bertelur? Karena Elba itu gennya kecil, ayamnya sangat kecil. Nah, jadi pinter-pinter kita dalam mengepush bobotnya agar dia tidak kegemukan. Nah, kalau sudah bobot sudah mencapai standarnya, cara yang kedua adalah berikan pakan petelur saat bobot mencapai target. Ya, ketika kalau untuk ayam seperti ini ya, untuk pedaging itu usia 4 bulan. Usia 4 bulan wajib kita kasih atau kita ganti dengan ataupun dicampur dengan racikan pakan petelur. Agar apa? Agar merangsang ulir-ulir telur atau uliran telur atau merangsang reproduksi, agar ayam tersebut mampu memproduksi telurnya di saat waktu yang tepat. Usia 5 bulan dia sudah belajar bertelur. Kalau untuk Elba gimana, Mbak? Sama aja. Kalau Elba berarti di usia 3 bulannya. Usia 3 bulan atau 3 bulan setengah mulai kita campur dengan misalnya konsentrat bebek ataupun konsentrat ayam untuk petelur ya, bebek petelur atau ayam petelur. Tujuannya apa? Agar merangsang reproduksi ayam tersebut di usia yang kita targetkan dia sudah mulai bertelur. Nah, jadi jangan sampai ayam itu bertelur dini, yaitu bertelur di bawah standar usia yang memang diharuskan untuk dia bertelur. Jadi takutnya semakin cepat ayam itu bertelur ya, itu akan semakin cepat dia juga afkirnya, masa afkir. Nah, cara yang ketiga, doping dengan vitamin yang mampu merangsang kematangan reproduksi ya, seperti ekstimulan. Ya, kalau memang untuk kimia itu ekstimulan. Kalau mau mempunyai ekstimulan secara alami itu terdapat di buah pace ya, atau buah mengkudu. Itu bisa dicampur dengan jamu ya, bisa dicampur dengan jamu ataupun daunnya. Daun yang muda itu kita rajang, kita cacah, kita kasihkan ke ayam di usia tersebut, usia 4 bulan ataupun 3 bulan. Ya, dicampurkan ke pakan aduannya seminggu itu 3 kali atau 2 kali boleh. Agar apa? Agar mampu merangsang reproduksi ayam tersebut agar dia bertelur di usia yang kita tentukan. Nah, selain itu apalagi? Boleh dicampur kecambah, sayuran-sayuran hijau. Sayuran hijau, kalau kecambah itu kan proteinnya tinggi ya. Kecambah itu mampu merangsang reproduksi ayam. Nah, selanjutnya setelah kita doping ya, doping vitamin yang merangsang kematangan tadi, kita penuhi kebutuhan karbo atau energi metabolismenya ya, dimana indukan itu akan bertelur pesat atau banyak
ataupun bertelur tepat waktu ketika energi metabolisme dan karbonya dipenuhi. Jadi untuk kita semua yang mau mencetak pulet atau mau mencetak indukan, tolong diperhatikan ya. Diperhatikannya, rawatlah pulet-pulet tersebut agar dia bertelur tepat waktu. Keuntungannya apa? Kalau ayam bertelur tepat waktu, otomatis itu akan memudahkan kita dalam memanen hasil produksinya. Jangan sampai kita mau ternak ayam tapi ayam kita nggak nelor-nelor, kan rugi pakan dan rugi waktu. Nah, untuk karbo dan energi metabolisme atau mineralnya ya, boleh mineralnya itu dari top mix bisa, cangkang kerang laut bisa. Jadi ketika ayam diberikan grade cangkang kerang laut ataupun mineral top mix ya, dia akan melancarkan pencernaannya ya. Ketika ayam petelur ataupun ayam pedaging itu sudah mulai bertelur, yang paling banyak dibutuhkan mineral kalsiumnya. Makanya terkadang ada ya ayam, contohnya Elba itu menurut artikel, telur yang dihasilkan adalah 250 sampai 300. Tapi kita pernah pelihara dengan metode atau cara seperti itu, telurnya itu per tahun mencapai 324 atau sebulan itu mencapai 27 butir. Jadi masa istirahatnya hanya 3 hari. Dengan cara yang saya sebutkan tadi, 4 cara tersebut ya, itu insya Allah akan membuat ayam-ayam kita atau pulet-pulet kita itu bertelur tepat waktu. Nah, oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan, tips agar ayam cepat bertelur ya, dimana yang kita mulai itu dari pulet ya, ataupun dari DOC, itu caranya seperti itu ya. 4 cara tersebut kalau dilakukan secara kontinu, secara konsisten, insya Allah ayam pun akan bertelur pesat dan akan bertelur tepat waktu. Oke, begini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.